Cuma eh, bagus kok, nggak masalah itu semua masalah tentang story, tentang permainan dan tentang style kita nggak ada masalah ya. Itu semua tentu saja masing-masing pemain atau pemeran pasti punya style masing-masing. Kita suka kok, nggak masalah. Aku hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam permainan, khususnya dalam storytelling. Eh, Kalau bisa diperbaiki dalam seminggu, ya kan mau bikin lagi ntar. Ya, yang pertama eh, kamu nyanyi ya nyanyinya rada males ya. Jadi coba dibantu lah. Ya, jadi kita sebagai performer, ya memang kita bukan penyanyi, tapi minimal nggak fals. Ya, minimal nggak fals dan memberikan kata-kata tone yang tepat gitu loh. Di 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 beatnya, beatnya juga meleset tadi kalau aku lihat. Nggak apa-apa. Itu bagus sebagai improvisasi, tapi diperhatikan ya. Kalau nggak itu akan orang akan karena itu di depan itu orang langsung langsung begini nanti takutnya. Ya, itu bagus tapi eh, harus tepat beatnya sama nadanya harus tepat ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu soal backdrop belakang, backdrop belakang, backdrop belakang kamu syuting. Ya, Eh, kalau bisa cari yang rada bersihan gitu. Bersihan tuh maksudnya ya sebenarnya nggak apa-apa sih tadi nggak masalah sih. Apalagi kostum kamu colorful ya, colorful banget. Sebenarnya sih nggak masalah tadi. Cuma kalau misalnya kamu bisa dapet yang nggak terlalu rame belakangnya karena kamu udah rame, ya kan? Ya karena kamu juga udah rame. Jadi kalau bisa yang belakangnya yang rada polos tapi jangan terlalu pucat gitu. Ya coba cari yang backdropnya lebih asik gitu. Terus soal cahaya ya bisa nggak lebih terang lagi? Di tempat syutingnya bisa lebih terang lagi nggak? Jadi eh, kita tuh melihatnya enak gitu. Di tempat syutingnya kalau bisa lebih terang lagi, mau kasih lampu kayak apa kayak segala macam. Jadi semuanya tuh terlihat dengan enak gitu. Ya, yang terakhir ini ini penting nih. Ini paling penting buat semua teman-teman yang bermain storytelling atau teman-teman yang bermain teater itu eh, tadi Ivo enak sih ngomongnya emang udah enak segala macam lancar segala macam tapi ada di dalam satu teknik itu eh, Ivo suka kurang suku kata jadi suku katanya tuh nggak jelas misalnya ada 5 suku kata nah satu suku kata hilang gitu loh ya jadi eh, nggak kedengeran jelas kita pingin semua suku katanya dihentak dengan kencang gitu loh dihentak dengan tone yang pas dan tone yang enak untuk didengar supaya terdengar gitu jadi jangan terlalu naik turun. Saya nggak ngomong tentang kamu mainin sebagai si tangan itu atau sebagai diri kamu sendiri, bukan yang itunya. Tapi bagaimana di dalam setiap perannya itu semua suku kata harus terdengar dengan jelas, gitu loh. Ya, jadi kalau kalau main seperti itu, jangan sampai ada suku kata yang hilang, gitu loh. Ya, penting kehilangan satu suku kata nanti maknanya bisa beda gitu loh. Di luar itu nggak masalah, mau stylenya seperti apa, mau ceritanya seperti apa, asal itu eye-catching, penonton nangkep moralnya, itu bagus. Ya, lanjutkan terus, nanti kapan-kapan main bareng. Oke, thank you. Thank you, Ivo. Wah, asik udah dijak main bareng aja sama Kak Ivan nih ya. Iya dong. Bisa pentas di mana nih bareng Ivo ya. Oke, kita lanjut Nah, aja. Kita dengarkan masukan dari mana nih? Kak Sansan dulu deh ya. Kak Sansan dulu. Oke, Ivo. Iya, Kak San juga senang dengan penampilan kamu ya. Kayaknya cukup unik ya. Cuman memang ada beberapa catatan yang menurut Kak San kamu bisa lebih perbaiki dan akan bisa lebih oke lagi ya. Memang nomor satu ketika mau syuting itu pastikan juga ruangan ya. Tadi Kak San lihat antara ini tuh di ruangannya itu jadi gemanya tuh cukup dominan ya. Beberapa kalimat ucapan kamu jadi kadang-kadang miss gitu ya, kurang terdengar gitu ya. Maksudnya mungkin bagus, message-nya juga bagus. Ya, sometimes you win, sometimes you learn, bukan lose kan tadi kan itu ya. That's good gitu ya. Tapi memang beberapa kalimat-kalimat, khususnya kalimat-kalimat yang cenderung speednya cepat itu hilang, nggak terlalu terdengar lagi ya. Itu satu ya. Pencahayaan betul itu perlu ketika kita video selain ruangan itu gemanya bagaimana, pencahayaannya juga perlu supaya hasilnya juga lebih optimum ya. Ketiga, Kak San sih ngelihat memang ketika kamu
storytelling itu kan kamu dynamic sekali ya, gayanya itu seperti kayak gitu, which is okay dengan tipe latar belakang percussion itu tak duk whatever itu. Tapi Kasan nggak tahu apakah waktu ada di situ ada yang memainkan itu atau hanya backing musik aja yang kamu nyalain. Sebetulnya akan menjadi indah ataupun lebih unik apabila memang itu disetting khusus untuk kamu. Sehingga kamu punya skrip itu ada, kemudian ada pemain musik yang mungkin tidak perlu kelihatan, nggak problem, pemain percussion. Sehingga begitu kamu hentak, ikut menghentak. Misalkan, sometimes, you, gitu loh. Ataupun balik do, ketika kamu nge-rap jadi ngikutin. Jadi itu akan menjadi pingpong yang akan spesifik gitu loh ya. Kalau tadi kan kayaknya latar belakangnya itu ditempel doang gitu loh. Ini pandangan Kak San ya. Bukannya jelek, tetapi malah kalau cuma ditempel doang, kesannya hanya atmosfer, tetapi in the certain part itu malah jadi ngerepotin kita yang lagi mau konsentrasi dengerin kamu gitu. Karena jadi blur. Tapi kalau itu bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan dengan kamu punya gaya dan skrip yang kamu lagi mau keluarkan itu akan menjadi lebih strong begitu. Jadi antara audio latar belakang walaupun itu audio dengan kamu punya ucapan dan ungkapan message yang storyteller kamu itu akan menjadi kuat ya. Memang betul tadi juga latar belakang syuting video juga perlu dibuatkan unik ya, unik dalam arti kata antara kamu maunya kan kontras logikanya. Kayak tadi kan kamu memang sudah warna-warni, mungkin belakangnya harus lebih smooth atau kayak gimana supaya kamu lebih strong ya. Saya rasa sih itu aja dari Kak San ya. Jadi memang hati-hati dengan ucapan khususnya yang cepet-cepet gitu, yang makin cepet gitu, sehingga itu kadang-kadang nggak kedengeran. Ya, oke itu aja. Thank you. Oke, makasih Kak. Ya. Luar biasa ya dari Kak Sansan ya. Oke, kita langsung ke Kak Elsa. Silakan Kak Elsa. Ya, di-unmute dulu Kak Elsa. Iya. Halo, sorry. Halo Ivo. Halo Ivo. Ivo. Ih. Halo. Ya. Ivo, itu tahu nggak lagunya siapa tadi dinyanyiin? Lagu dari mana? Iya. Hah? Lagu siapa? Aku cuma tahu judulnya. Enggak, lagu yang nyanyiin siapa nggak tahu ya? Itu Queen kan, lagunya Aku Queen enggak. ya. Yuhuy. Halo Kak. Ayo Ivo, kok putus-putus Ivo? Iya. Ya, Ivo. Jadi itu suaranya dipencet jangan di mute. Ya, silakan Ivo di-unmute aja. Biar ya. Iya. Udah, oke. Ya. Ivo udah dengar? Iya. Ivo. Jadi Ivo udah tahu lagunya siapa kan? Iya. Ivo suka nge-rap nggak? Suka bisa nge-rap gitu nggak? Enggak. Oh, kalau memang ngambil itu, kalau mau mulainya dari lagu itu, Ivonya harus tahu itu lagu dari mana. Jadi Ivo mulai pas storytelling itu, lagunya itu sebenarnya kan kalau saya saranin udah bagus sih, 1 bulan dengan cara seperti ini udah bagus banget. Nah, 1 bulan tuh terlalu udah cepet banget untuk bisa jadi menceritakan sesuatu gitu ya. Tapi kalau untuk kita tahu, karena saya tahu lagunya, lagu itu dari Queen, di mana dia itu yang mulainya mesti jadi kalau bisa mungkin diambil dari situ, jadi mulai bisa mungkin kalau sekarang nggak bisa nge-rap, bisa belajar cuman bukan gak usah nge-rap banget, tapi mestinya jangan datang, pakai kata-kata bahasa Indonesia yang mulai untuk bercerita gitu, Ivo. Ngerti nggak maksudnya, Ivo? Tadi yang pertamanya Iya. Ivo coba ulang pas lagi masuk. Yang pertama bagaimana? Awal pertamanya. Ayo, Uh-uh. dengar.
Kalau Iya, bisa, itu. misal, ayo dengar, nah, gitu. Mungkin itu lebih menarik ya kalau bisa. Mungkin seumpamanya Ivo bisa rap atau gak usah nge-rap dahulu, tapi awalnya gitu. Ayo, nah. Jadi berkata-kata gitu. Terus udah gitu, eh, artikulasi tadi juga dibilang ya, artikulasinya Ivo kalau bisa jangan terlalu cepet. Jadi ceritanya apa? Mulut kayaknya harus belajar untuk A, I, U, E, O. Jadi jelas cerita penyampaiannya Ivo. Ya, Ivo mungkin 1 minggu ini masih bisa belajar lagi. Ya, terus udah gitu itu ya itu 2 peran ya Ivo ya. 2 peran bukan? Iya, Siapa dan siapa? iya Kak. Jadi yang peran yang satu itu Poki dan jangan aku. menutupi jangan menutupi mukanya Ivo. Kalau emang 2 peran harus di samping, jangan pas begini jadi kayaknya Ivo yang ngomong kayak gitu. Kalau bisa posisinya harus tetap di samping, jangan nutupin mukanya wajahnya Ivo, ya. Ivo ngerti nggak Ivo? Iya, Ya. Jadi kan tadi kan ngobrolnya jangan ditutupin mukanya wajahnya Ivo, oke? oke. Oke, iya Ivo semangat ya 1 bulan ada 1 minggu lagi bisa bikin yang baru ya, yang lebih bagus lagi. Semangat. Kak, Kakak, Ya, Ivo, ada pertanyaan Ivo, silakan. nah, Kak, itu aku kenapa aku harus tutup muka itu karena aku itu belum bisa ventriloquist, jadinya biar kelihatan kayak uh, Poki yang ngomong, bukan aku gitu. Oh. Oh, jadi ibaratnya boneka gitu seperti itu ya. Nggak apa-apa sih, tapi jangan seperti begini. Nggak apa-apa begitu juga. Kan 1 bulan juga udah kita storytelling untuk menjelaskan cerita itu juga ngerti kok. Jadi nggak usah ditutupin gitu loh. Jadi mungkin Ya, di Ivo. sebelah sini Ivo ya. Iya. Ya. Berbagi layar dengan si Poki ya Ivo ya. Jadi jangan di sini. Kalau di sini kesian di sini ketutupan ya. Enak di sini nih. Oke. Ivo ganteng jadi yang ditutup. Iya, Ya, oke Ivo ya. kalau gitu Ivo. Ya, terima kasih untuk Kasan, Kak Ivan, dan Kak Elsa. Jadi sekali lagi Ivo, Ya, Ivo yang semangat. ya dikuatkan untuk artikulasinya, pencahayaannya, backdropnya, lalu juga ini ya apa percakapan berbagi layar dengan si Pokinya. Ya, Ivo semangat untuk babak selanjutnya. Kami menunggu video Ivo yang lebih baik lagi ya. Oke, videonya ditunggu 21 November ya Ivo ya. Selamat sore Ivo. Ya. Oke.